Ini sih kalau besok ya. Toku dan Toku udah mulai. Heh, setelah bergabung. Sebentar, ada Toku dan Toku ini. Oh, boleh. Baik, selamat malam buat semuanya. Selamat bergabung yang sudah bergabung sambil menunggu persiapan-persiapannya. Malam ini kita seru-seruan. Ya, yang baru bergabung selamat datang. Yang ada di dalam jangan keluar, yang ada di luar suruh masuk. Film sudah mau dimulai. Aduh. Alhamdulillah malam ini bisa berjumpa dengan saudara kita, ya, Pak Mayor Muhammad Saleh, ex TNI ya, sama ex TNA. Bisa berjumpa dengan Insya Allah berkah. Amin. Gimana kabarnya di sana? Lagi di mana ini, Fran? Lagi di mes Aceh. di Banda Aceh, di Banda Aceh, Banda Aceh. Oh, di Banda Aceh. Sendiri, Oh iya. saya sendiri. Izin saya kasih nampak semua. Nah, saya sendiri, nggak ada orang. Nah, di mes. Ini di Jangan-jangan meja apa? rumah hantu Meja itu ya? ruang rapat. Enggak, mes kami nih, Jangan-jangan. mes KPA. Oh, oh, punya partai. Bukan partai, KPA, Kabupaten Gam, mes. Oh, Kalau oke lah. kalau partai kantornya di Batoh ya jalan di Batoh lah. Orang semua tahu. Kalau ini bukan kantor, ini hanya sekedar mes, ruang pertemuan ya kan. Saya ada ruangan di sini Ya, kebetulan, ya. satu ruangan khusus untuk tempat istirahat dan ada komputer juga, ada AC juga. Ada teman-teman yang mau Hmm, singgah di sini boleh mau istirahat. Oke, Pak Mayor, langsung saja. Saya beri salam dulu ya kepada seluruh penonton oke. dimanapun saudaraku berada dari Aceh sampai ke Papua, ya dari Miangas sampai ke Pulau Rote, dimanapun dari Aceh sampai ke Lampung, Sumatera semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah dengan izin Allah Waalaikumsalam malam warahmatullahi wabarakatuh. ini saya bisa berkunjung ke channelnya salah seorang mantan petinggi TNI ataupun perwira dari TNI, ya pasukan elit Kopassus, Bapak Mayor Muhammad Saleh, ya Mayor Purnawirawan maksud saya, jangan salah nanti dibully orang. Bapak Mayor Muhammad Saleh yang penuh pengalaman dalam medan medan pertempuran khususnya di Aceh ya, kita Bukan ngomong tentang bukan Aceh. Kopassus, Kostrat, Saya Ibran Kostrat. Partai di sini. Kosrat, oke, Kosrat, izin salah. Jadi yang pertama kita dulu berselawat dulu kepada Nabi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi saya di sini hanya silaturahmi, tidak ada unsur politik yang mengikat di sini ya. Saya hanya bersilaturahmi, Ya, ya. berdiskusi tentang Aceh khususnya pasca perdamaian gitu. Nanti kalau disinggung sedikit masalah masa lalu sebelum perdamaian ya kita sesuaikan. Saya saya pastikan tidak ada yang menyinggung perasaan karena di Ya, ya. sini hanya silaturahmi. Oke, Pak Mayor lanjut. Oke. Jadi ini masalah Aceh ini sebelum eh, bergabung kembali ke NKRI dengan setelah kembali ke NKRI, ya kan? Nah, yang masih jadi penasaran itu kan ada dulu bendera bendera GAM dulu itu yang sekarang kalau tidak salah jadi bendera partai atau bendera kebangsaan Aceh. Itu bagaimana statusnya itu menurut negara? Itu bendera kebangsaan Aceh atau bendera sudah saja di bendera partai begitu? Oke, Pak Mayor, izin saya jelaskan tentang bendera. Jadi jangan salah paham saudaraku semuanya, terkait dengan bendera agam dulu di saat konflik, di saat berjuang dengan senjata. Itu jangan salah paham, jangan salah artikan. Jadi setelah damai, setelah ada kesepakatan damai antara pemerintah pusat dengan GAM yang ada di Aceh, ya, tepatnya pada tanggal 15 Agustus 2005, ya. Jadi Hmm. kira-kira 17 tahun yang sudah berlalu. Salah satu poin dalam perdamaian tersebut adalah bunyinya begini. Aceh berhak memiliki bendera dan lambang dan himne. Artinya lagu-lagu daerah lah, lagu Aceh.
Jadi di sini para pihak GAM yang sudah bergabung dalam NKRI, yang sudah sepakat dengan perdamaian ini, mengambil inisiatif untuk bendera yang diizinkan, yang disepakati oleh pemerintah Republik Indonesia diambil adalah bendera dasar dari bendera agama, memang sama persis. Tapi setelah Aceh damai dengan pemerintah Republik Indonesia, tidak ada lagi yang namanya separatis di Aceh. Tidak ada lagi bendera-bendera separatis, semuanya sudah berdamai dalam konteks damai. Jadi kenapa bendera ini diambil sebagai bendera Aceh? Karena mengingat sejarah. Mengingat sejarah. Kita dulu berjuang dengan senjata, dengan kekerasan. Hari ini tanpa kekerasan, tanpa senjata. Kita melanjutkan dengan politik, ya, memperjuangkan aspirasi masyarakat Aceh, kesejahteraan masyarakat Aceh. Di dalam bendera tersebut jelas payung hukumnya. Kanun nomor 3 tahun 2013 tentang bendera dan lambang Aceh itu sudah dibahas oleh anggota oleh DPR, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh. Jadi pasca damai Pak Mayor, di Aceh ini tidak ada lagi DPRD, tidak ada. Sudah diganti namanya dengan DPR Aceh dan DPR Kabupaten Kota. Begitu Pak Mayor. Jadi dalam kanun tersebut ataupun dengan bahasa Indonesia, undang-undang tersebut sudah disahkan dan disaksikan oleh seluruh lembaga vertikal yang ada di Aceh. Itu pada tahun 2013 disahkan kanun tersebut. Karena masih ada simpang siur ataupun masih ada belum ada kesepakatan dari pemerintah pusat setelah diajukan talaah menteri. Jadi bendera tersebut masih di statusnya calling down. Intinya tidak boleh berkibar secara bebas, ya. Walaupun ada di hari-hari tertentu dikibarkan oleh rakyat Aceh itu tidak masalah, tapi tidak keluar dari konteks perdamaian. Yang pertama di Aceh masih boleh diadakan milad GAM, itu ulang tahun GAM untuk mengenang sejarah dan mengenang teman-teman rekan-rekan yang telah duluan gugur dalam medan pertempuran, ziarah makam kubu-kubu makam pahlawan. Itu biasa tanggal 4 Desember. Dan yang kedua, ada hari bersejarah bagi Aceh adalah 15 Agustus 15 Agustus. Maksud saya setiap tanggal 15 Agustus. Itu bendera itu pasti naik, pasti berkibar. Tapi tidak masalah. Kemarin kan berkibar, tidak masalah. Karena kita tidak lagi keluar dari NKRI, tidak lagi keluar dari konteks perdamaian. Tetap dalam konteks perdamaian. Jadi status bendera Aceh tersebut itu bukan bendera partai. Kalau bendera partai itu lain. Kita ini berbicara GAM dan RI, ya, dalam konteks perdamaian. Kalau partai itu salah satu poin dalam perdamaian, kesepakatan dalam perdamaian antara GAM dan RI. Aceh berhak memiliki partai lokal, ya, termasuk partai Aceh dan ada juga partai-partai lokal yang lain. Tapi kalau kita berbicara GAM ataupun ex-kabupaten yang berdamai dengan pemerintah pusat, kita tidak berbicara partai. Ini bicara kedua belah pihak yang sudah sepakat dengan perdamaian. Begitu Pak Mayor, masalah status bendera. Jadi silakan Pak. Nah, yang saya tahu kenapa Aceh perang itu, yang saya tahu ya mungkin bisa diluruskan. Yang pertama, Aceh menginginkan syariat Islam, Nanggur Aceh dari Islam, ya, itu yang pertama. Yang kedua, Aceh ingin mengelola sumber daya alam, bukan bangsa asing. Apakah benar kedua alasan itu, Imran? Ya Pak Mayor, itu termasuk di dalamnya Pak Mayor, di dalam cita-cita mulia bangsa Aceh hari itu. Jadi begini Pak Mayor, sebelum Aceh damai, GAM mendirikan gerakan Aceh Merdeka yang diproklamirkan oleh Dr. Tunku Hasan Muhammad Ditiro tahun 1976. Itu tujuannya merdeka pisah dari Indonesia. Itu tujuan dasarnya. Tapi setelah beberapa kali upaya perundingan itu gagal dan akhirnya Aceh ditimpa musibah gempa dan tsunami, dunia internasional menekan kedua belah pihak untuk segera berdamai secara permanen. Ya hari ini yang kita rasakan Pak Mayor, sudah 17 tahun. Jadi cita-cita merdeka ataupun tuntutan merdeka pisah dari RI dalam perdamaian tersebut sudah ditiadakan. Maksudnya tidak lagi dituntut pisah dari RI. Tapi seperti Pak Mayor katakan tadi, dituntut mengelola Aceh, pemerintahan Aceh sendiri di dalam bingkai NKRI, namun punya payung hukum, punya landasan hukum dalam menjalankan pemerintahan di Aceh. Itulah yang hasil kesepakatan. Apa payung hukumnya? UU-PA, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, sudah dikabulkan oleh pemerintah pusat waktu itu Bapak SBY Presiden, kalau saya tidak salah. Jadi melalui Undang-Undang Pemerintah Aceh, itulah landasan penyelenggaraan pemerintah Aceh. Dan di dalamnya ada kanun-kanun.
ataupun aturan-aturan yang dibuat setelah Aceh damai. Siapa yang buat kanun tersebut? DPR Aceh. Begitu Pak Mayor. Termasuk syariat Islam yang Pak Mayor katakan tadi, mengelola hasil migas sendiri 70% di Aceh, 30% untuk nasional, untuk pusat. Ya, mengelola bandara sendiri, membangun komunikasi hubungan luar negeri tanpa hambatan laut, darat, dan udara. Itu termasuk dalam poin MOU. Begitu. Salah satu lagi, menetapkan suku bunga yang berbeda yang ditetapkan oleh BI Pusat. Kecuali yang di tangan pemerintah pusat sampai hari ini, itu juga tertuang dalam MOU Helsinki. Apa? Yang pertama, pertahanan eksternal, yaitu TNI, masih di Aceh, tetap seperti biasa. Keamanan nasional, Polri, tetap di Aceh. Kekuasaan kehakiman, pengadilan, itu tetap dipegang oleh nasional. Kalau yang lain diserahkan sepenuhnya kepada rakyat Aceh melalui pemerintah Aceh. Begitu Pak Mayor. Ini dalam konteks perdamaian. Silakan. Oke. Nah, baik, karena ini dulu kan GAM berjuang nih. Nah, setelah bergabung ke NKRI, apakah jabatan-jabatan politik di Aceh itu mayoritas dipegang oleh ex-kombatan GAM atau tidak? Itu tidak mayoritas dipegang oleh ex-kombatan GAM, Pak Mayor. Tapi dalam kesepakatan MOU Helsinki, GAM dibolehkan, disilahkan untuk bergabung dalam politik dan memimpin Aceh, memperjuangkan aspirasi rakyat Aceh melalui jalur politik. Termasuk tersebut kesepakatan GAM bersama-sama pemerintah pusat membangun kembali Aceh yang telah porak-poranda akibat diterjang gempa dan tsunami. GAM silakan bergabung dengan BRR, Badan Rehab Rekonstruksi Aceh, yang kemarin itu BRR namanya. Yang dunia internasional, 25 negara masuk ke Aceh untuk memberi sumbangan. Itu termasuk salah satu disebutkan dalam poin MOU. Makanya GAM, para mantan kombatan GAM bisa bergabung dalam BRR tersebut untuk membangun kembali Aceh yang telah porak-poranda. Dan GAM dipersilahkan bergabung dalam kancah politik Aceh melalui partai lokal. Partai lokal khusus di Aceh, partai tersebut. Apakah partai Aceh, ada partai lokal lain hari ini kan ada beberapa partai lokal sudah lahir. Tapi ruang lingkupnya khusus di Aceh, bukan ke nasional. Kalau partai nasional masih seperti biasa, ada Gerindra, Golkar, ada PDI dan apa saja partai nasional masih ada di Aceh. Dia kapasitasnya sampai ke nasional, boleh mencalonkan DPR RI. Kalau partai Aceh khusus di Aceh, tingkat DPR provinsi maksudnya ya, DPRA. Lepas dari itu tidak bisa mencalonkan gubernur boleh. Itu salah satu daripada poin kesepakatan tersebut, Pak Mayor. Oke. Ada nggak konsep-konsep keinginan ex-kombatan GAM yang berhasil masuk ke jabatan politik, ya, entah itu bupati, wali kota, gubernur, anggota dewan, ada nggak konsep-konsep Aceh mau diarahkan kemana? Gitu. Ya, konsepnya sama semua, Pak Mayor. Konsep-konsep tersebut sama seperti dulu. Ingin mensejahterakan Aceh, rakyat Aceh, ingin membawa Aceh ke arah yang lebih baik. Konsep-konsepnya yaitu yang namanya pemerintah daerahnya sama semua. Cuma kewenangan yang berbeda. Kewenangannya yang berbeda. Kita di Aceh ini punya otonomi khusus. Punya anggaran tambahan yang disetujui oleh pemerintah pusat setelah adanya kesepakatan damai antara RI dan GAM. Itu yang berbeda dengan daerah lain. Punya payung hukum selain daripada Undang-Undang Dasar 45, punya hukum. Punya undang-undang satu lagi, yaitu Undang-Undang Pemerintah Aceh. Itu. Jadi yang berbeda cuma dari undang-undang pemerintah Aceh, dana otsus, wali nanggro, bendera, himne ataupun lagu, simbol daerah. Ini saya terangkan ya Pak Mayor. Ini jangan salah paham orang lain. Teman-teman yang menonton jangan salah paham. Aceh berhak memiliki lambang. Lambang itu bukan menggantikan lambang Pancasila, Pak Mayor. Makanya jangan salah pemerintah pusat. Itu menggantikan lambang daerah Pancacita. Kalau hari ini kan Pancacita, padi dan kapas. Itu lambang Aceh. Coba cek di Google. Yang digantikan sebagai singa dan burak itu lambang tersebut. Bukan menggantikan Pancasila. Kalau Pancasila itu lambang dasar negara itu tetap ada. Sama dengan merah putih. Itu tidak akan berganti di Aceh. Tetap ada. Tapi di bawah lambang tersebut itu ada lambang Aceh. Kalau untuk hari ini kan masih lambang Pancacita, simbol Aceh. Jadi nanti kalau sudah
sah semuanya, kalau sudah dijalankan semuanya oleh pemerintah Aceh, akan diganti dengan burak dan singa. Seperti lambang GAM dulu lah istilahnya. Ini untuk mengenang sejarah ataupun perjuangan di masa konflik dulu. Jadi tidak ada lagi istilah, oh ini separatis, oh ini pemberontak, nggak ada lagi. Negara sudah mengakui, mana ada separatis lagi? Kita sudah bersaudara, sudah mengakui. Makanya sering saya katakan Pak Mayor dalam live saya, dalam video-video saya, Aceh dengan Jakarta dengan Aceh, adapun GAM dengan RI, bagaikan pengantin baru, siap menikah, ya, tapi takut punya anak. Ya beginilah, siap berdamai. Tapi dalam realisasi seluruh poin damai tersebut, itu masih ragu-ragu mundur. Nah, ini yang perlu kita terangkan kepada publik. Jangan ragu-ragu. Silahkan, biarkan dijalankan poin tersebut. Supaya Aceh ini menjadi, perdamaian Aceh ini menjadi perdamaian yang permanen, yang abadi. Jangan ada pemberontakan kemudian hari, 20 tahun, 30 tahun ke depan. Pak Mayor sudah tua, Imran Paseh sudah tua. Ada gerakan-gerakan lagi nanti. Yuk kita lawan Jakarta. Jakarta tidak adil. Itu jangan ada lagi. Dengan cara gimana? Ya dengan cara merealisasi seluruh poin kesepakatan tersebut. Ataupun poin MOU yang ada hari ini. Oke Pak Mayor, silakan. Oke. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah ekskombatan ini masih solid satu komando, masih merasa senasib sepenanggungan setelah gabung ke NKRI? Ini sesama ekskombatan apa sudah terpecah-pecah? Kalau yang namanya Kombatan GAM, ekskombatan GAM, khususnya yang ada di Aceh masih solid. Tidak ada yang terpecah-pecah. Kecuali ada kelompok-kelompok yang tidak sepakat dengan perdamaian Aceh yang di luar negeri. Itu di luar konteks pembahasan kita malam ini Pak Mayor. Itu harus kita cari waktu lain. Oke. Tapi kalau yang di Aceh insya Allah masih solid. Di bawah komando Haji Muzakir Manaf ataupun Wali Nanggro Tuku Malik Mahmud Al-Haidar. Tetap komit dengan perdamaian. Itu Pak Mayor. Oke. Nah, apakah semua ekskombatan GAM itu sudah merasakan kesejahteraan dan kemakmuran hari ini? Gimana? Ini saya jawab ya. Saya jawab nggak apa-apa ya? Iya, ya. Belum merasakan. Belum merasakan. Belum semua ekskombatan GAM, mantan-mantan tentara GAM belum merasakan secara menyeluruh kemakmuran dan kesejahteraan. Di mana kendalanya? Oke. Saya juga tidak bisa menjawab. Karena itu bagian daripada tugas dan fungsi pemerintah Aceh yang telah ya sebagaimana diamanatkan dalam MOU Helsinki kepada pemerintah Aceh dan pemerintah Republik Indonesia supaya diberi kemudahan bagi seluruh mantan-mantan tentara GAM, diberi kemudahan dalam bentuk apapun, apakah di bidang pekerjaan, modal usaha dan lain sebagainya. Ini belum sepenuhnya dijalankan oleh pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Aceh sendiri. Bahkan kalau untuk tahun-tahun ini sudah 7 tahun malah dipersulit. Jadi efek daripada mempersulit ruang gerak mantan Kombatan GAM dalam mencari nafkah yang berkaitan dengan ekonomi melalui pemerintah dan yang bersumber dari dana OSUS, itu efeknya berat, efeknya parah. Akan terjadi sesuatu nanti ke depan, akan terjadi suatu tindakan-tindakan kriminal yang tidak kita inginkan. Pak Mayor paham, Pak Mayor mantan TNI, Pak Mayor perwira dalam tahu yang namanya tentara itu semua sama Pak Mayor, tidak ada bedanya. Yang berbeda aturan-aturannya. Kalau namanya tentara juga tahu sama, membunuh atau dibunuh, menembak atau ditembak, itu yang dididik. Tidak ada dididik politik. Jadi kalau yang namanya harimau sudah lapar pasti menerkam, begitu maksud saya. Jadi akan terjadi perampokan, mohon maaf, belum terjadi. Jangan sampai penculikan ya, merampas hak orang lain ataupun mengganggu stabilitas keamanan. Jangan sampai terjadi. Tapi yang namanya orang yang sudah dilatih, dididik sebagai militer, habis itu dilepaskan begitu saja tanpa kontrol, tanpa difasilitasi, tanpa diberi kemudahan bekerja ataupun untuk kemudahan ekonomi, ini akan terjadi sesuatu di kemudian hari. Ini kita khawatirkan, termasuk saya. Alhamdulillah, saya Pak Mayor, pasca damai sudah punya anak 2, istri 1, jadi saya punya penghasilan biasa-biasa saja. Saya tinggal di kampung. Insya Allah saya tidak akan melakukan hal-hal yang melanggar dengan hukum. Tapi ini yang kita bicarakan teman-teman kita yang lain. Nah, karena mantan TNI di Aceh rame Pak Mayor, rame sekali. Ya, entah berapa ribu, saya tidak punya data yang konkret, tapi rame.
bukan cuma 3.000 orang sebagaimana yang telah disebutkan dalam kesepakatan tersebut, tapi ramai. Pak Mayor tahu sendiri kan, pernah bertugas di Aceh, khususnya di Aceh Utara, bagaimana kehidupan masyarakat Aceh di pedalaman dulu. Oke Pak Mayor, lanjut. Baik. Nah, yang pertama tadi saya dengar bahwa ex-kombatan GAM masih solid. Ya, masih solid. Nah, yang kedua ada beberapa petinggi ex-kombatan GAM yang masuk ke jabatan politik. Kalau bisa saya sarankan, ini saya sarankan. Sesuatu kegiatan apapun itu, jika ada solid dan satu komando di dalamnya pasti berhasil. Nah, saya ambil dari segi ekonomi. Saran saya adalah kepada ex-kombatan GAM yang mungkin hidupnya sudah mapan atau mungkin kerja di jabatan politik dan sudah mapan, coba buat skema sistem bagaimana melibatkan seluruh ex-kombatan dijadikan sebagai investor dalam mengelola sesuatu di Aceh. Entah menciptakan pabrik, entah mengelola sumber daya alam yang sahamnya dari ex-kombatan GAM itu. Entah sahamnya 100.000, 1 juta. Nah, kenapa? Karena masih solid, masih satu komando. Yang susah itu yang tidak satu komando. Nah, berikan contoh kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa jika solid walaupun kecil membangun ekonomi pasti merasakan kesejahteraan. Contoh, di Aceh semua orang tahu tambang emas ada, gas, minyak banyak. Coba di plotting salah satu area, entah itu emas, entah itu gas, ya. Kumpulkan seluruh ex-kombatan GAM, ngumpulkan duit, jadi pemilik saham, kelola coba itu. Tetap bayar pajak ke negara, tetap bayar dividen ke negara, tetapi pemilik sahamnya adalah ex-kombatan GAM. Jangan dikuasai oleh segelintir orang saham itu, kapitalis rakus. Apalagi investasinya diserahkan ke bangsa asing. Otomatis mereka untung besar. Negara hanya dikasih pajak, dividen. Nah, ini saran saya. Biar itu, kalau itu berhasil menjadi contoh sebuah komunitas, biar bangsa Indonesia belajar dari situ. Secara garis besar. Nah, ini kalau saran saya. Tapi kalau masih pribadi-pribadi jalannya ya, yang miskin semakin sengsara. Nah, itu kalau saya itu saran saja. Nah, bagaimana menurutnya, Pak Imran? Menurut Pak Itu Imran, saran saya bagaimana itu? itu bagus Pak Mayor, bagus itu saran yang seperti Pak Mayor sampaikan. Tapi kan hari ini mungkin kurang koordinasi ataupun sudah berharap, ya, berharap begini maksud saya, si A berharap biarkan urusan si B biarkan urusan si C, sehingga waktu terus berjalan, ini perdamaian ini seakan-akan tidak ada yang mengurus lagi, ya. Seakan-akan perdamaian ini hanya sebatas tanda tangan saja di atas kertas. Selanjutnya merealisasi poin-poin tersebut itu terkesan melepaskan diri masing-masing. Ini sudah ada bahasa-bahasa di lapangan dari masyarakat. Ini yang utama menyangkut dengan ekonomi. Menyangkut dengan ekonomi, ini bersumber kalau di Aceh satu-satunya adalah dari dana otsus. Karena di Aceh memang banyak perusahaan-perusahaan milik BUMN. Ada beberapa perusahaan Pak Mayor. Tapi di sini mereka seakan-akan tutup mata. Tidak penting ya kita mengurus mantan kombatan GAM. Ya hari ini tidak penting karena udah damai. Coba kalau konflik lagi, ya kan? Bahkan ditawarin. Seharusnya seperti Pak Mayor sampaikan tadi, ya ada yang mengkoordinir secara khusus ya bidangnya. Tapi hari ini sudah ada sebetulnya. Itu ada namanya dinas, ya boleh kita katakan dinas ya biar mudah dipahami oleh penonton. Ada badan reintegrasi Aceh di bawah gubernur, namanya BRA. Sampai hari ini itu dananya dihalang-halangi dana untuk dinas BRA tersebut.
mungkin baru ada dana kalau diplot oleh anggota DPR. Itu berbentuk aspirasi, dana aspirasi anggota DPR. Kalau yang bersumber khusus dari Otsus ataupun dari pemerintah pusat, dari pemerintah Aceh itu sangat minim, Pak Mayor. Nah, Pak Mayor mungkin paham, BRA, Badan Reintegrasi Aceh. Itu kepala badannya itu orang luar, boleh dari GAM, boleh dari siapapun. Tapi yang mengelola administrasinya itu dari pemerintah, maksudnya dari pegawai negeri, dari ASN. Bidang keuangannya ASN. Itu salah satu badan yang lahir setelah terjadi kesepakatan damai antara GAM dan RI. BRA namanya. Jadi para mantan kombatan GAM, para korban konflik, imbas konflik, rakyat yang hilang harta benda, itu silakan dilapor ke BRA. Tapi hari ini kewalahan, BRA kewalahan. Karena dana yang tersedia tidak sesuai dengan proposal yang masuk. Ini yang terjadi, Pak Mayor. Boleh dicek, Pak Mayor, di berita-berita. Klik aja, Badan Reintegrasi Aceh. Itu silakan diberi masukan dari khususnya dari mantan-mantan TNI ataupun perwira-perwira militer TNI yang di Jakarta yang dulu pernah di Aceh. Bagaimana kita membangun Aceh di sini, dari sisi mana dulu kita mulai. Ya, kalau menurut saya, sejahterakan dulu orang-orang yang terimbas konflik. Ini sudah 17 tahun, bukan waktu yang singkat. Jadi jangan sampai Aceh ini bagaikan bara api. Kita tidak tahu, ya, bara api tidak tahu akan menyala atau akan mati, akan padam. Jadi sama-sama kita jagalah untuk ke depan. Oke, Pak Mayor. Menurut Pak Imran, kira-kira ada nggak 10.000 ex-kombatan GAM yang masih solid di seluruh Aceh? 10.000 orang. Lebih, Pak Mayor. Kalau dibanding karena GAM ini ada 3 kategori, Pak Mayor, ya. Ada 3 kategori GAM, ya. Lebih daripada 10.000 kalau semuanya. Gimana? Oke. Taruhlah saya ambil jalan tengahnya ada 10.000 yang terdaftar. 10.000 orang nih. Ya. Ya. Membentuk kelompok komunitasnya yang memang ex-kombatan GAM. Kemudian meminta bantuan entah ke pemerintah provinsi Aceh atau ke pusat. Satu orang bisa dipinjami atau disubsidi 10 juta rupiah. Nah, dari 10.000 kali 10 juta berarti kan 100 miliar. Nah, 100 miliar ini sudah bisa membuka tambang di sana. Ya, sudah bisa membuka tambang itu. Nah, tambang itu kan dia punya saham di situ. Yang bisa kerja silakan kerja, profesional seperti swasta. Nah, selama tambang itu diproduksi, dia tetap dapat bagian. Ah, saya yakin tidak ada lagi tuh yang miskin. Nah, kalau ini sudah bisa jadi contoh, barulah kita mulai seluruh rakyat Indonesia. Mulai dari yang kecil dulu, berikan nyata di situ. Di sana ada minyak, di sana ada emas. Daripada tambang-tambang itu investornya hanya segelintir manusia di negeri ini, hanya segelintir orang kaya, kapitalis rakus. Nah, ini kalau saya. Ya, ini masukan yang bagus, Pak Mayor. Iya, karena saya pernah berpikir begini. Saya masuk di Jakarta. Di Jakarta tidak ada sumber daya alam, tapi kenapa Jakarta ini gedung-gedung pencakar langit di mana-mana? Ya, padahal tidak ada sumber daya alam. Sedangkan Aceh, Sulawesi, Papua, Maluku, sumber daya alam melimpah ruah. Tetapi kenapa tidak maju seperti Jakarta? Sampai saya pernah berpikir, coba setiap provinsi atau setiap wilayah itu mengelola sumber daya alamnya sendiri. Mungkin Jakarta tidak ramai. Ini kita berbicara keadilan. Kenapa tambang-tambang kita sekarang ini dikuasai segelintir orang yang tinggalnya di Jakarta. Jadi uangnya itu dibawa ke Jakarta. Ya kan, buat aset di Jakarta. Kenapa nggak buat aset di kampung masing-masing? Orang Aceh buat aset di masing-masing. Sulawesi Selatan, ya, Papua, Maluku buat aset di wilayah masing-masing. Ngapain di satu titik? Ini
Jadi mungkin Pak Mayor, itu bagus sekali Pak Mayor, saran dan masukannya. Di segi perizinan juga susah Pak Mayor. Izin ya, apalagi tambang, ada ekspor impor di situ. Kalau di Aceh, alhamdulillah hari ini sudah digodok sebuah kanun, namanya kanun eh, apa komoditi ya, komoditi Aceh. Nah, eh, kemarin kemarin saya ikut ke lapangan juga bersama anggota DPR membantu mendampingi ke pelabuhan. Jadi eh, jadi kanun tata niaga komoditi Aceh itu nama kanunnya. Tapi belum disahkan ya, masih di paripurna, masih dalam pembahasan. Kalau itu berhasil, perizinan sudah mudah. Nanti kan ekspor impor dari komoditi Aceh mudah. Dari Aceh langsung ke luar negeri. Misalnya dari pelabuhan Luxmawe, pelabuhan Krungguku. Langsung ke Malaysia, ke Thailand. Yang penting pemerintah pusat harus benar-benar serius dengan Aceh. Ini khusus Aceh kita sampaikan. Karena kita tahu Pak Mayor, status negara Republik Indonesia adalah status negara kesatuan. Bukan negara federal kayak Amerika. Itu lebih mudah kayak Amerika. Masing-masing mengelola daerah sendiri. Tapi kita enggak gitu. Kita semua dipegang oleh nasional, oleh pusat. Karena sistem negara kesatuan. Enggak boleh izin lokal, izin ini, izin itu. Makanya perizinan apapun yang diminta oleh Aceh khususnya, itu harus ada izin TJ menteri. masuk. Harus ada izin Ada menteri. TJ masuk. Waalaikumsalam. Lanjut. Mana TJ? Waalaikumsalam TJ. TJ, tadi kan saya lihat sama Babe Aldo ngopi. Kok ngapain di sini? Ini lagi membahas kesejahteraan Aceh nih. Ya dia ngopi sama Babe Aldo tadi. Babe Aldo. Hehe, luar biasa. Jadi TJ juga boleh. Silakan TJ beri masukan, beri pendapat karena kita membicarakan Aceh pasca damai. Diskusi publik lah. Bincang-bincang santai juga boleh kita sebutkan. Silakan TJ bergabung. TJ mau naik kah? Mana TJ? Ini bukan apa-apa. Saya berbicara ini karena saya pernah di Aceh. Apa TJ mau naik kah? Kirim linknya, Imran. Aduh. Soalnya saya pernah di Aceh. Ini Aceh ini kaya raya. Tapi kenapa masih ada masyarakatnya yang miskin? Ya kan? Iya. Dalam kondisi perang Aceh survive, masih bisa makan. Ya. Tapi kok setelah gabung ke NKRI, katanya masih ada yang belum sejahtera. Nah, ini kan makanya saya kasih masukan tadi. Libatkanlah warga sebagai investor dalam mengelola sumber daya alam di sana. Tes. Ya, ini lagi saya kirim link ke TJ ini kayaknya. TJ. Nggak ada nomor WA TJ sama saya. Saya kirim lewat ini aja. Lewat inbox Facebooknya TJ ya. Boleh dicek. Tunggu Iqbal ya ini. Lewat inbox Facebook saya kirim TJ. Sudah ngopi sama-sama Babe Aldo berarti. Dalam sudah ngopi. Sebentar ya. Sudah ngopi dia sama Babe Aldo. Nggak marah sekali TIJ sama Babe Aldo. Babe Aldo mengklaim FPI yang mendamaikan Aceh ya. Kalau kita, saya juga tidak sepakat. Mana ada FPI? FPI setelah damai Aceh, FPI ikut ke Banda Aceh untuk mengangkat jenazah itu ada ya, memang ada. FPI ini kan ormas. Nah, bedalah dengan gerakan Aceh Merdeka atau GAM yang skala internasional. Masa FPI yang mendamaikan, udah hebat, luar biasa sekali FPI. Kalau FPI yang mendamaikan Aceh dengan RI. Tapi FPI ikut ke Banda Aceh pasca tsunami. Oke TJ, itu linknya sudah ada di inbox FB Anda. Saya tidak punya nomor Anda, tapi buka aja inbox FB, itu ada link, sudah saya kirim. Kalau mau bergabung, mau sampaikan pendapat, ya saran, silakan. Ini hanya bincang santai Pak Mayor ya. Ya, santai-santai. Semangat kali Pak Mayor, masih kayak masih muda gitu ya. Pak Mayor
Izin Pak Mayor, ini saya mau bertanya masalah agak sedikit pribadi, tapi nggak apa-apa kan? Lahiran tahun berapa? Tahun berapa? Saya 78. 78. Aduh, abang saya rupanya. Pikir sebaya kita, abang ya. Abang saya, Iyalah. kakak leting saya beda 3 tahun. Iya. Berarti Kelihatan masih muda kok. semangatnya jadi jam Jadi dulu. kalau di layar Semangatnya ini. kaca kok lebih Pak Mayor di layar kaca kok lebih tua saya daripada Pak Mayor. Gimana ini? Apa rahasianya? Kameranya mahal, jangan yang murah. Oh itu ya, itu rahasianya ya. Ya, oke, nggak apa-apa. Saya kumpul dulu, saya nabung dulu beli kamera yang mahal. Iya. Udah 17 tahun damai, Pak Mayor masih ganteng gitu ya, masih ganteng ya, masih muda. Saya kalau kira-kira 4 tahun lagi entah gimana wajah kan, entah gimana, udah tambah hitam ya kan, tambah tua. Oke Iya. Pak Mayor, kita lanjut ke pokok pembahasan sambil menunggu TJ, barangkali TJ mau bergabung. Ini penonton ada komentar juga ya. Intinya semua masalah yang ada 80% sumber masalahnya ekonomi. Iya, iya, betul. Bumi, betul. Dari dasar ekonomi, sosial gitu ya. Iya, sosial ekonomi. Malam ini, Pak Mayor, malam ini saya tidak buru-buru. Nggak kayak kita live kemarin waktu saya di Jakarta. Buru-buru. Karena tiba-tiba kalau nggak saya kasih waktu 30 menit, ditelepon sama bos, harus berangkat. Live kita gimana live ya kan? Makanya kalau malam ini sampai pagi itu boleh. Ini karena di posisinya di tempat ini. Saya malah Papua. Kalau Papua sampai sekarang belum selesai-selesai. Sulit ya Papua itu. Gimana caranya itu Papua? Karena saya aja yang warga sipil biasa, saya nggak bisa membayangkan ya. TNI di sana ataupun polisi di sana. Bagaimana cara membedakan yang salah yang tidak salah? Karena rambut semua keriting, kulitnya sama semua. Kalau kami di Aceh kan bisa dibedakan. Kalau di sana sulit dibedakan. Abang ganteng masuk. Waalaikumsalam, abangku TIJ, sama bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Um, ini udah. Kan sudah ngopi-ngopi sama Pak Beldo, DJ. Iya, iya betul. Dia ngopi di rumah, saya ngopi di rumah saya sendiri. Aduh. Jadi begini, Imran. Lanjut ya. Ya masalah di Papua, saya juga pernah waktu di Papua kan. Saya tanya, kalian ini susah kita bedakan. Dia juga bilang, loh Bapak semua yang di luar Papua juga susah dibedakan. Jadi penglihatan dia ke yang pendatang di sana juga bingung. Kok sama semua rambut lurus? Aduh. Sulit ya, sulit dibedakan. Jadi mungkin ya, bagi aparat yang sedang bertugas di sana mungkin mudah membedakan setelah berbaur dulu ya dengan bersama masyarakat di sana. Kalau kita yang melihat di TV ya, lihat di berita-berita kan susah juga di sini. Gimana itu cara membedakan mana yang pemberontak, mana yang KKB, mana yang bukan? Karena rambutnya keriting semua, hitam semua. Mirip-mirip orang itu ya. Sama aja. Udah, jangan rasis, jangan rasis. Oke, saya juga ingin menambahkan sedikit menyangkut statement Babe Haldo tadi ya. Sebenarnya Babe Haldo tidak mengatakan kalau FPI. Bang Imran salah. Babe Haldo mengatakan bahwa yang mendamaikan GAM dengan pemerintah Republik Indonesia adalah Habib Rizik. Itu salah. Nah, itu salah. Ketika kita bilang itu salah, sebuah berita hoax itu bukan kejahatan dan bukan kebencian. Kita hanya ingin meluruskan sejarah. Nah, kebetulan ini ada Pak Soleh nih yang pernah dinas di Aceh. Waktu konflik di Aceh itu sebelum mencuat GAM ke hadapan, walaupun sudah ada di belakang layar, ya sudah ada penculikan atau segala macam waktu itu,
Eh, pengaruh Orde Baru di Aceh itu sangat kentara sekali. Di antaranya dulu kan perempuan-perempuan Aceh tidak seperti sekarang dalam berpakaian, nggak semua seperti sekarang. Jadi ini merupakan sebuah prestasi juga ya. Kita dalam melihat sebuah konflik itu terlepas dari ini siapa, tapi kan prestasinya dari hasil perjuangan GAM misalnya apa prestasinya, ya. Walaupun sekarang kita malah saling tuding, saling menyalahkan sesama kita ya, itu biasa dalam dalam apa ya, dalam sebuah perdamaian. Bahkan kalau misalnya kemarin merdeka, misalnya Aceh merdeka, pasti ada kubu-kubu tertentu di dalam, itu udah pasti. Dalam sebuah bernegara pasti seperti itu. Dalam urusan politik ya. Kemudian pada saat konflik itu, yang paling menarik sekali adalah di mana ketika GAM ini mulai muncul ke permukaan, mulai menenteng-nenteng senjata, itu perempuan tanpa disuruh pakai jilbab pakai sendiri. Entah karena takut, entah karena memang ikhlas lillahi ta'ala. Wallahu alam. Tapi waktu itu perubahan sangat drastis, apalagi di tahun 2000-an ya. Tahun 2000-an itu kita bisa melihat aroma yang sangat luar biasa, di mana dalam satu negara ada dua bendera. Maksudnya di Aceh ya. Nah, saya misalnya pulang ke pos ronda. Waktu saya pulang ke pos ronda itu dari kota sampai kemari itu bendera bulan bintang bulan. Terus di jalan raya merah putih. Kemudian ketemu lagi sama bendera bintang bulan. Terus razia. Razia. Habis razia aparat, kemudian razia GAM. Ketemu lagi razia aparat, ketemu lagi razia GAM gitu. Ini semuanya adalah fenomena yang sangat mengerikan waktu itu. Ngeri ya. Ngeri bagi saya. Ngeri waktu itu. Maka teman-teman di sini yang ada di daerah-daerah aman, jangan sesekali mengharapkan peperangan. Jangan, misalnya ada orang-orang tokoh-tokoh agama neriakkan angkat senjata, jangan. Nggak enak. Perang itu nggak enak. Apalagi di kawasan Imran Paseh ini, waktu konflik itu susah sekali kita mengakses ke sana. Nggak bisa masuk. Dan apa ya? Izin, ini ada komentar buat saya. Imran Paseh bijak sekali kalau sedang ada banyak duit. Waduh, bukan begitu. Oke, lanjut. Oke. Dan kisah alam yang terjadi di Aceh itu bukan dari tahun 2000 kemari. Jauh sebelum Pak Soleh dinas di sini itu udah sangat kacau sekali ya, pembantaian, pembunuhan, penculikan. Bukan, bahkan keluarga saya Pak Soleh ada korban konflik Pak Soleh. Kita dari keluarga banyak. Ya, bahkan kemudian teman saya kakak perempuannya diperkosa, bahkan disiksa waktu konflik. Namun yang sangat disayangkan, ketika kita mencoba untuk membahas sejarah, orang mencoba untuk menekan, itu luka lama, nggak usah dibahas lagi. Nggak begitu bagi saya Pak Soleh atau Bang Imran. Apa yang pernah terjadi di masa lalu itu merupakan sejarah, peristiwa sejarah. Baik dan buruknya itu harus di-up di publik. Menurut saya seperti itu. Nggak hanya yang baik-baik doang kalau berbicara sejarah. Contoh seperti di masa Kesultanan Aceh Darussalam pada masa kekuasaan Sultan Iskandar Muda. Di sana ada peristiwa kelam yang dicatat juga oleh sejarah, nggak dibuang. Di mana ada peristiwa seorang raja menghukum mati putra mahkota dengan tangannya sendiri. Nah, walaupun itu aib, tetapi itu harus diangkat supaya menjadi pelajaran untuk generasi selanjutnya. Sejarah sebenarnya seperti itu. Bukan di mana kakek kita jadi pahlawan doang yang diangkat. Di saat kakek kita jadi pengkhianat juga harus di-up. Ya, Bang TJ, maksud saya begini Bang TJ. Kan dalam diskusi ataupun bincang-bincang santai kita malam ini, kita tetap berbicara dalam konteks perdamaian. Jadi bukan kita tidak mau menceritakan masa lalu. Jadi kita mengingat ya, masa lalu itu memang masa yang kelam ya, kedua belah pihak. Bukan cuma keluarga GAM ataupun keluarga saya. Di pihak TNI juga banyak yang korban, Polri banyak. Kita menghargai perasaan-perasaan, menjaga perasaan-perasaan para korban konflik. Bukan kita tidak mau menceritakan. Kalau saya ceritakan itu sama Pak Mayor Saleh, pengarah wajah aja luar biasa cerita saya. Bisa sampai 4 jam ini nggak selesai. Tapi kita kan merealisasi adapun menjaga
bagaimana damai ini begitu Gini Bang indah, Ran, begitu. bukan dalam konteks ini ya. Saya tadi himbauan kalau ada sejarah jangan yang bagus-bagus saja di-up, yang tidak bagusnya juga harus di-up. Dalam konteks ini kita berbicara tentang perdamaian Aceh. Ya di mana kita sekarang bisa mengenal ini ex-nya GAM, ini ex-nya TNI ya kan. Kalau saya bukan ex, saya masih aktif sebagai petani. Nah, jadi kita sebagai Komando. rakyat kecil, sebagai civil society, ya kan? Karena peperangan antara dua dua orang ini dulu sangat merugikan kami di masyarakat begitu. Dimana kami mau ke sawah nggak bisa, ada pertempuran ya kan? DJ nggak gitu juga, nggak, jangan, saya nggak apa, penonton nggak mudah percaya. Oh, saya petani, saya Pak Saleh tahu, Pak Saleh punya ilmu jiwa. Setiap orang yang sudah lewat tes sebagai TNI apalagi Akmil ya, tentu saja punya ilmu insting yang lebih tinggi. Jadi nggak mudah begitu saja. Oke, nggak apa-apa, itu masa lalu. Ceritakan apa adanya, nggak apa-apa TJ. Yang penting hari ini kita bersyukur kepada Allah, setelah damai kita bisa diskusi seperti ini, kita ngopi bareng, bisa bertemu. Kan tidak ada dalam ingatan kita. Bagaimana ke depan? Ini Aceh apakah damai? Nggak ada sama sekali, nggak terpikir Pak Saleh. Jadi tiba-tiba seorang mayor yang pernah bertugas di Aceh, saya pernah dulu bertentangan juga dengan negara, tapi hari ini bisa duduk. Itu hikmahnya luar biasa. Ya. Jadi kalau bercerita masa lalu memang banyak. Pak Saleh juga sering menceritakan masa lalunya. Tadi, Untuk apa? Untuk dikenang Pak Saleh ya. tadi Untuk ya, dikorek-korek luka lama ya. ya, Ya, tadi sangat jadi menarik begini. sekali ketika membahas masalah ekonomi Aceh pasca damai ya. Saya sangat tertarik sekali ketika Ya itu. ketika Pak Mayor Karena begini, mengatakan bahwa dulu waktu konflik masyarakat Aceh itu ekonominya sangat stabil ya. Malah ketika damai banyak masyarakat miskin yang mulai bermunculan gitu. Ini sangat sangat menarik. Apakah kita harus konflik lagi supaya ekonomi masyarakat stabil? nah, oke, ini ada pertanyaan dulu dari Mama Aswar. Ya Jadi silakan. Mayor, mengenai perekonomian di Aceh memang benar, semua hasil alam ada di Aceh. Tetapi ya itu tadi, pemerintah RI tidak serius mengimplementasikan seluruh butir-butir MOU yang tertuang dalam Undang-Undang PA. Oke, jadi begini saudaraku Mama Aswar. Kebetulan saya sudah mengenal karakter dan budaya Aceh. Ya, dan saya juga pernah tugas di Papua. Kalau di Papua itu lama 3 tahun. Jadi akhirnya saya kenal karakter dan saya punya teman juga. Nah, dari semua yang saya lihat itu, ya, dari semua yang saya lihat itu saya tulis dalam catatan pikiran hati saya. Aceh kenapa dibuat gejolak? Papua kenapa dibuat gejolak? Karena ada sumber daya alam. Setelah itu saya pelajari terkait peran-peran dunia. Juga terkait sumber daya alam. Seperti di Suriah, Timur Tengah ya. Nah, maka saya buatlah sebuah konsep. Menciptakan sebuah konsep. Yang konsep itu tidak pernah diadopsi dalam semua pelajaran-pelajaran ekonomi di dunia. Belum. Yaitu bagaimana melibatkan seluruh rakyat sebagai investor dalam mengelola sumber daya alam. Ini konsep ini. Saya kasih contoh Aceh. Jumlah penduduk Aceh sekarang misalnya ada berapa? Kurang lebih jumlah penduduk 5 Aceh. 5,6 juta. 5 sampai 6 juta orang. Iya, 5,6 lah. Ya, segitu. Taruhlah 6 juta, termasuk Aceh di luar negeri ya, 6 juta orang. Nah, seandainya pemerintah Aceh, gubernur dan DPRD tingkat 1 membuat sebuah sistem yang mengatakan akan kulibatkan rakyat ke 6 juta orang ini untuk membangun Aceh, cukup membuat sistem skema bagaimana rakyat Aceh mengumpulkan uang 1.000 satu hari aja, 1.000 nggak usah 10.000. Ya, cukup ngambil pinang saja udah dapat sebenarnya itu untuk 1 bulan ke depan. Taruhlah 1.000 satu hari. Nah kalau 1.000 dikali 6 juta orang, itu sehari 6 miliar. 10 hari 60 miliar. 100 hari 600 miliar. Aceh sudah bisa buat pabrik motor.
Itu tiap hari. Keuntungannya dibagi dua. 50% dibagikan ke rakyat, 50% diserahkan kepada pemerintah untuk membangun infrastruktur mencerdaskan bangsa. Kalau saya pribadi ini ya, sebagai warga Aceh, sebenarnya program seperti itu bagus ya. Cuman mungkin rakyat Aceh kurang terbiasa dengan penggalangan seperti itu. Alangkah baiknya saja, kalau saya pribadi sebagai petani ini berbicara, itu seperti yang Imran katakan tadi, ada program, ada kanun khusus yang mengatur tentang ekspor produk hasil bumi di Aceh ya. Misalnya kayak di Aceh kan ada wasiat raja, ada beberapa tanaman yang memang wasiat raja, seperti pohon pinang, seperti pinang, kelapa, lada, kemudian rempah-rempah lainnya, ya kan, terlepas dari tambang dan segala macam, itu saja bisa terjual dengan harga yang sesuai, ya, itu sangat bersyukur sekali masyarakat Aceh. Terutama saya nih sebagai petani, karena begini, kita petani, katakanlah saya sebagai petani kopi nih. Nah, kopi kita bisa dapatkan dengan sangat mudah sekali karena kita petani kopi. Tapi untuk beli gula nggak sanggup dengan harga jual kopi kita. Nah, ium kopi, ium saka. Turun harga kopi, naik harga gula. Gimana kita mau ngopi manis? Makanya kopi saya pahit. Oke, oke. Jadi saya sangat berharap untuk Bang Imran nih melalui kesempatan ini karena beliau dekat dengan petinggi-petinggi Jadi yang ada di TJ, Aceh. jadi Ya. TJ, itu konsepmu masih konsep kapitalisme. Yang penting gua, yang lain enggak. Kan tidak semua merasakan. Ekspor Enggak, impor tidak semua kita petani merasakan. Pak. Semua Oh ya, hampir keseluruhan masyarakat Aceh adalah petani dan semua akan mendapatkan keuntungan di situ. Bukan cuma saya. ya Kalau betul, saya misalnya paham. saya Tapi tidak bukan merata, pengepul, tetap tidak merata. saya petani, Hmm. pekerja, bukan pengepul. Kalau seandainya saya pengepul, oke, itu keuntungan saya. Nah, jadi rekan-rekan saya yang dari petani hari ini terbebankan oleh harga pupuk, terbebankan oleh harga insektisida dan segala macamnya. Akhirnya setelah kita panen, kita harus bayar dulu. Bayar pupuk, bayar kebutuhan-kebutuhan pertanian selama kita bertani. Akhirnya kita terhutang, bukannya malah untung. Begitu kira-kira Pak. Jadi kalau misalnya akses saja, akses kita menjual produk kita dengan harga yang standar, ya kita akan dapat untung. Tidak perlu mahal-mahal, tapi sesuai. Nah, ini kita jual harga kakao misalnya coklat ataupun lada dengan harga yang sangat murah. Kemudian kita dari hasil pendapatan penjualan itu kita nggak bisa beli produk yang lain untuk kebutuhan rumah tangga, maka kita akan terhutang. Ya, Begini, TJ, waktu zaman zaman Pak harga Habibie, waktu zaman Pak Habibie itu apa yang nggak bisa kami beli Pak? ya yang punya pinang sama coklat. Maksud saya begini, Cu, ya, itu tetap lari kepada kelompok ya, kepentingan kelompok. Nah, harapannya sebenarnya ya kalau mau ini libatkan aja seluruh rakyat. Jadi siapapun, entah itu petani, entah itu PNS, entah itu karyawan, entah itu pengangguran, semua merasakan manfaat sumber daya alam di wilayah. Inilah yang terus kita perjuangkan. Saya kasih contoh, ya, misalnya saya waktu di Papua, di Freeport, saya ini kebetulan pernah menjadi komandan Subsatgas TNI, Darat, Laut, dan Udara Pengamanan PT Freeport. Saya komandannya, komandan Subsatgasnya waktu itu. Saya bilang sama si bule Amerika itu, Mister, sudah berapa banyak negara mau merampok sumber daya alam saya ini. Saya langsung ngomong, waktu itu. Kita di sana bukan hanya emas, banyak. Cuman kan saya tentara ya, waktu itu tidak boleh membuka ke publik. Tidak bisa karena aturannya begitu. Nah sekarang saya sudah bebas berbicara. Ya, sudah bebas berbicara terkait sumber daya alam. Melimpah ruah. Bayangkan di iya, atas emas Freeport nomor satu ya di dunia. Banyak yang masih miskin di sana. Keterbelakangan pendidikan. Nah untunglah sekarang di era mulai dari era SBY itu sudah ada infrastruktur dibuka, kemudian sekarang Pak Jokowi mempercepat infrastruktur di Papua itu. Kalau tidak terbelakang terus Papua itu. Nah ini. Nah kembali ke Aceh oke. lagi.
Ya, misalnya gini, di Aceh kita setiap rumah masyarakat Aceh itu ada pipa gas di bawah. Tapi buat beli gas orang miskin aja 30 kilogram harus ngantri, kemudian kalau nggak mau ngantri 30.000. Kemudian telur ayam di Oh, Aceh, ayamnya banyak, tapi entah pantatnya nggak mau bertelur sehingga kita ketergantungan kepada Medan. Makanya di sini saya sangat berharap untuk Bang Imran menyampaikan kepada pihak-pihak petinggi di sini supaya bagaimana pelabuhan-pelabuhan itu bisa dihidupkan. Karena berdasarkan sejarah, Aceh itu merupakan sebuah wilayah dengan tingkat strategis ya yang sangat luar biasa sekali, bisa terhubung langsung dengan luar negeri gitu. Ini sangat kita harapkan oh, nih. Karena dengan kita terhubung langsung ke luar negeri, jadi regulator yang ada di dalam ini ya secara tidak langsung mereka pasti akan kerugian, akan rugi ya. Jadi ketika kita langsung bisa mengekspor produk kita itu dan kita langsung bisa membeli produk dari luar, itu sangat luar biasa bagi saya. Maka itu harus dikembangkan, harus benar-benar fokus setelah menjadi otonomi khusus. Jangan sampai setelah jadi otonomi khusus, hidup kita semakin morat-marit gitu. Tapi kita walaupun nggak kelaparan, bagaimana dengan saudara kita yang lain gitu? Apakah harus ketergantungan? Contoh begini Pak, nggak usah jauh-jauh lah di Aceh sekarang. Itu mobil-mobil mewah banyak, tapi platnya bukan plat Aceh. Jadi perputaran uang yang ada di Aceh ini sangat sedikit sebenarnya. Jadi pajaknya dibayar ke Medan, Sumatera Utara. Jarang, Oke, Pak udah apa Mayor, namanya? Mobil-mobil mewah di sini platnya plat Medan semua rata-rata. Ini sangat ini disayangkan nih. ada permintaan dari penonton, kalau bisa diundang sekalian Babe Aldo, biar malam ini kita mainkan sampai 5 jam, 4 jam. Ada Babe Aldo? Coba diundang. Bentar, Ya, sekalian itu. kalau ada Babe Aldo, kita mau klarifikasi dulu Bang Imran. Itu di kesempatan yang Iya, lain nanti iya. atur. Saya sudah bilang sama Pak Soleh dari kemarin kan. Kalau kita bahas masalah konflik Aceh, dia nggak tahu apa-apa, nggak paham dia, nggak ngerti dia. Apalagi Ya itulah. berbicara masalah perdamaian, nggak ada hubungan sama dia. Itu, Bang TJ, kalau Babe Aldo udah di atas, udah sama-sama kita duduk ini, nanti kita kasih tahu. Yang nggak tahu kita kasih tahu, biar ada bahan. Nggak apa-apa. Kalau bisa Pak Mayor Nggak, diundang saja, nggak apa-apa. maksudnya begini Bang Imran, kita selesaikan dulu masalah yang kemarin, masalah fitnah yang terkait sama Pak Soleh juga. Kalau itu sudah clear, apapun bisa kita ngomong sama dia. Nggak apa-apa. Yang penting clear masalah kita kemarin aja dulu. Makanya kita tunggu konfirmasi dari Pak Soleh yang menghubungi Babeh supaya kita bisa ngobrol terkait masalah fitnah kemarin. Jadi Baru masuk ke yang lain. Bang TJ, Ya, itu saya dengar itu videonya video dipotong, bukan video yang real ya, dipotong. Jadi yang sampai ke saya entah berapa menit itu nggak penuh, nggak bukan sekarang video yang begini, kalau kalau udah dipotong ya. video ya kalau video yang dipotong kalau narasinya lengkap kan nggak masalah. Misalnya video dipotong ada nuansa fitnah di dalam. Ah, itu baru dipertanyakan. Kalau narasi di situ jelas, maksud tujuannya jelas, jadi itu nggak masalah kalau video potongan. Kecuali Nggak, itu maksudnya framingan kalau misalnya. kalau ada video yang Karena utuh, kita kan bisa tahu lebih lengkap pembahasannya hari itu. Karena udah lama video ya tersebut. justru, Ada video nah tes. justru kita nanti akan bahas khusus sama Babe Aldo kalau mau secara full. Apa dasar dia mengatakan bahwa yang mendamaikan konflik antara GAM dengan pemerintah adalah Habib Rizik. Kan itu makanya kita ngajak dia untuk klarifikasi juga terkait itu. Pak Oke, Soleh, oke, jadi oke. begini, Pokoknya saya ini ada jadwal live jam 21.30 nanti sama Bung Lubis ya. Uh, ini baru nggak 21.13. apa-apa. Silahkan. Nggak apa-apa. Pokoknya yang punya room ini adalah Pak Saleh. Jadi terserah Pak Mayor Saleh Ya, gimana baiknya kan. Jadi yang penting ya. kita malam ini silaturahmi dulu Bang TJ, silaturahmi. Persoalan ekonomi Aceh seperti Bang TJ katakan tadi, ya itu lebih utama dulu izin dulu, karena kita dipersulit dari segi perizinan, ya dikhawatirkan mungkin kalau diberi lebih leluasa kemudahan izin itu akan bangkrut di satu pihak karena kerannya udah dibuka dari sini, ya kayak Bang TJ sampaikan tadi. Izin ini sangat Nah, sulit, makanya di Aceh itu, dengan ya, itulah fungsi otonomi. undang-undang Fungsi otonomi gitu. ya, ya sudah digedokkan sebuah kanun
ya sudah dibahas, mungkin belum diparipurnakan. Nanti tanggal 12 Januari diparipurnakan kanun tata niaga komoditi Aceh, itu nama kanunnya. Itu kalau bahasa Indonesia undang-undang ya, kalau bahasa Arabnya kanun. Ya, itu di bawah undang-undang pemerintah Aceh. Semoga lancar. Kalau sudah lengkap perizinannya, nanti seluruh pelabuhan di Aceh akan mudah mengekspor hasil komoditi Aceh ke luar negeri. Karena di Aceh kalau di Luxmai di kampung saya, kalau dengan speedboat itu mau ke Thailand itu 4 jam setengah Pak Saleh, nggak lama. Kalau dengan speedboat itu 4 jam setengah sampai ke Thailand. Karena kita kan langsung dengan Selat Malaka, lintasan internasional Selat Malaka, itu lautnya. Makanya dekat sekali. Cuma karena selama ini perizinannya sangat sulit, dipersulit. Entah apa maunya, tujuannya apa, apakah biar suatu daerah tidak maju karena dipersulit. Itu makanya Aceh membuat sebuah kanun khusus untuk Aceh. Kanun Tata Niaga Komoditi Aceh. Begitu Pak Mayor. Nah, kalau masalah dipersulit itu kita begini, Bang. Itu sudah pasti, makanya terjadi konflik kan kemarin. Pembangunan pertambangan segala macam, tidak ada keadilan untuk rakyat dan segala macam, makanya terjadi konflik. Kemudian bahkan waktu itu kan Aceh sampai dileburkan menjadi Sumatera Utara. Bahkan kopi Aceh baru dikenal lagi oleh dunia 2010 melalui kontes kopi yang ada di Bali waktu itu. Waktu itu mana ada orang kenal lagi kopi Gayo. Udah kopi Sumatera lah, kopi Sumatera Utara waktu itu. Nah, kita sangat paham sejarah kopi dan komoditi-komoditi yang lain. Sebagai petani nih Pak ya, mohon maaf saya orang awam dalam hal ini. Iya, iya. Pokoknya kalau ada Bang TJ Pak Mayor, kalau ada Bang TJ tetap room kita rame, itu aja. Kalau Bang TJ nanti turun kita jadi sepi nih. Tapi dia kayaknya Ini penonton lagi ada bahas info penting sama Bung Lubis. Kayaknya darurat itu. Ya, saya ada pembahasan sedikit sama Bung Lubis malam ini. Ya mudah-mudahan saudara kita yang kemarin sempat berseberangan dengan kita bisa bersatu kembali, kita bisa ngobrol-ngobrol bareng ya kan. Kita hanya butuh klarifikasi karena kita orang-orang yang tidak anti terhadap klarifikasi. Dan mohon maaf ini ada komen sebentar ya. Mohon maaf saudaraku, kita nggak ngatur Pak Soleh untuk live beliau, kita nggak ngatur. Cuman saya menyarankan kalau mengundang si Babeh Aldo, ya kan, kita bahas masalah terkait hoax kemarin yang sempat dibahas oleh Pak Soleh dan segala macam. Ya. TJ, saya senggol dikit, jangan marah ya. Hari itu Bang TJ kan sama Bung Lubis kan nggak akur lagi. Karena Bung Lubis menjobloskan TJ ke penjara, dia lari. Apa itu? Gimana? Coba ceritakan sedikit. Ini jadi di luar topik. Mana ada kita nggak akur? Itu kan taktik bukan TikTok. Bang Imran mana paham orang TikTok? Kita orang taktik. Saya nggak setuju. Saya nggak setuju bila ada orang lain, orang di luar Aceh, setelah menjebloskan teman saya dari Aceh ke penjara, dia pura-pura baik. Saya nggak sepakat itu. Coba jelaskan ke saya nggak paham. Tentu tidak, itu masih dalam permainan kita. Kita nggak rasis, mau orang Aceh, mau orang apa, siapapun yang layak dijadikan teman, kita jadikan teman. Bukan rasis. Ini bukan rasis. Saya perlu penjelasan. Karena hari itu kan saya lihat di live Bang TJ, si Lubis lah, si inilah, dia lari lah. Hari ini udah akur lagi, udah live bareng lagi. Ini apa ceritanya? Gimana cerita? Itu masih bagian daripada taktik yang saya mainkan, Pak Imran. Makanya waktu Pak Imran tahu ketika TJ mau diciduk, kan di situ jelas bahwa ini hanya permainan untuk mempermalukan TJ. Tolong dijelaskan. Waktu mereka lagi berembuk di warung kopi, ketahuan sama mata-mata. Mata TJ ada di mana-mana kan Bang Imran? Tolong dijelaskan, itu yang dijelaskan. Kita kalaupun ribut sama orang nggak lama, cuman kalau orangnya egois, susah damainya. Aduh, ini ada komen nih, Imran adu domba kayaknya. Siapa yang adu domba? Saya inginkan kayaknya Imran terkena adu domba, kemakan adu domba orang. Oh enggak. Kita punya prinsip sendiri teman-teman. Kita punya analisa sendiri. Saya nggak mudah ada adu domba. Ingat itu, saya nggak mudah ada adu domba. Tapi siapapun. Buktinya barusan Bang Imran menganggap bahwa saya sama Bung Lubis ribut kemarin. Nggak pernah ribut saya sama Bung Lubis. Itu masih dalam taktik.
Iya, tapi kan yang saya nonton di layar kaca, ini apa yang saya nonton itu saya tanyakan, bukan yang saya tidak. Nah, itulah Setiap yang dimaksud. tempatnya itu Nah, itulah yang Strategi, dimaksud dengan strategi. propaganda media. Strategi itu Kemakan strateginya. propaganda. lah. Mungkin saya yang perlu jawaban. Yang penting saya udah menanyakan langsung ke Bang TIJ. Jadi maksudnya begini Bang TIJ, ngapain cepat-cepat jumpa Bung Lubis? Ya biar di sini aja dulu. Ngapain sama Bung Lubis? Ini kan room lebih terhormat ini, luar biasa ini. Ya, Bapak Mayor Saleh menaikkan kita kemarin untuk diskusi. Tiba-tiba, aduh saya perlu. Nah, kan ada telepon. Yuk, sekarang yuk. Yuk, sekarang aja. Ini Oke, ini lagi di rumah Pak Soleh. Kalau udah nanti kabarin ya. Enggak, ini di rumah Pak Soleh. Saya naik, ada Imran Pase. Mereka kan sama-sama tentara. Sama-sama tentara dulu. Jadi kita ya ikut sebagai sipil di sini ya, Bung ya. Tentara beda alam. Yuk. Aduh, TIJ nih. Bentar dulu, saya sapa dulu. TIJ nih. Ya salam. Biasa. Sikit kita senggol langsung ya. Merah mukanya ya. Mukanya jangan merah, biasa aja. Enggak, kita bukan orang yang gampang tersulut. Jadi saya sepakat juga dengan apa yang dikatakan oleh Pak Soleh tadi dalam membangun ekonomi rakyat, ekonomi kerakyatan ya. Dengan cara pemerintah membuat sebuah manuver, misalnya seperti yang Pak Soleh katakan tadi, ada berapa jumlah jiwa yang ada di Aceh? Masing-masing seperti apa misalnya. Tapi kalau itu diterapkan di Aceh, kayaknya kurang efektif. Karena di sini orang pada fokus uang masuk, bukan uang keluar. Kalau ada telepon ini uang masuk apa uang keluar? Itu sudah terbiasa, apalagi pasca tsunami. Gotong royong aja sempat waktu itu nanya bayaran. Jadi gini, jangan langsung ini ada seluruh rakyat Aceh. Ada yang bisa di komunitas dulu dalam bentuk komunitas dulu untuk contoh. Nah, kalau sudah ada harus dibangun komunitas. Komunitas, makanya saya bilang sama Imran Pase tadi, GAM ini kan masih memiliki jiwa korsa, senasib sepenanggungan ya. Nah, artinya dia bisa satu komando, artinya ini bisa potensi kekuatan orang dialihkan ke ekonomi itu luar biasa karena masih berbentuk kesatuan komunitas lah. Maka mudah diatur, mudah diorganisir. Gitu. Oke, saya minta maaf, cuman muncul sebentar untuk menyapa. Saya ada janji kan nggak boleh diingkari. Jadi munafik nanti kita. Saya ada janji sama Bung Lubis mau live. Nanti di kesempatan lain kita live ya, Pak Soleh ya, Bang Imran. Saya izin pamit dulu ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, lanjut lagi. Apa Imran tidak ikut jadi anggota dewan, maju calon anggota dewan? Oke, Pak Mayor, kita lanjut. Tes, gimana bisa didengar suara saya? Masuk. Kedengaran suara saya? Oke. Ya, pas. Siap. Apa tidak ikut calon dewan kah di Aceh? Oh, saya enggak. Saya masih menunggu antrian dulu kan. Kita masih ada senior-senior yang ingin maju. Kita belajar dulu kan, untuk berkomunikasi dulu. Bangun relasi dulu, wawasan kita masih kurang semua Pak Saleh. Saya orang lapangan murni Pak Saleh. Jadi tidak sama sekali tidak paham kalau di bidang pemerintahan. Inilah baru-baru belajar. Jadi nanti sampai kita ke parlemen tersebut jangan bagaikan tikus mati dalam tempat penyimpanan padi ya, yang seperti itu. Karena tidak paham cara mengambilnya gitu. Jadi kita belajar dulu. Tadi mantap kali sebetulnya kalau TJ nggak turun ya kan, kita diskusi serius tentang Aceh, itu mantap. Karena TJ wawasannya luar biasa juga ya. TJ sejak masa konflik di Aceh sampai hari ini masih di Aceh. Dia tahu bagaimana apa yang terjadi, bagaimana jalan keluarnya. Tapi TJ lebih suka dia konten-konten yang menantang itu, konten-konten yang humoris ya.
hiburan gitu. Kalau saya kan kurang kalau konten-konten seperti TJ. Saya lebih senang, lebih suka pembahasan seperti yang Pak Mayor lakukan hari ini, ya, mencerdaskan anak bangsa, memberi wawasan tentang ekonomi kan, ekonomi gitu, sosial. Gitu. Makanya saya jarang juga naik ke TJ. Cuma hari itu sempat berseberangan juga dengan TJ masalah apa itu ya. Ya itu masalah live streaming dia, saya protes. Marah dia, nggak terima saya protes. Dia marah. Maksud saya jangan lebih tantangan-tantangan ya, penghinaan itu dikurangi, saya bilang. Dia nggak terima. Oke, lanjut Pak. Lanjut. Mungkin sementara itu dulu kayaknya, Mra. Nanti kita lanjut lagi ya. Soalnya mau ada live juga ini di TikTok. Oke, terima kasih. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan ya. Lain kali, lain waktu kita lanjutkan lagi dengan pembahasan yang berkaitan dengan ekonomi Aceh pasca damai dan kondisi mantan ada orang tetangga. Aceh juga. Ada yang mantan Gimana? kombatan atau mungkin orang Aceh yang masih idealis terkait ekonomi, ajak aja gabung. Siapa temannya di sana, biar Oke. Siap Pak Mayor. yang bisa Izin Pak Mayor. Untuk Izin Pak Mayor. Video ini saya ambil ya. Izin ya. Saya posting ke channel YouTube saya ya besok ya. Oke Pak Mayor. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Damai. Salam dari Aceh untuk teman-teman saudaraku yang berada di Jakarta khususnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah tadi kawannya. YouTuber Mumang ya. Mudah-mudahan Imran Pasik di sini kita live langsung di studio saya. Ya, semoga ke depan negara kita semakin baik ya. Lebih khusus yang kita bahas tadi Aceh dan secara umum adalah negara Indonesia. Semoga ke depan ya kita rakyat Indonesia tanpa terkecuali betul-betul dilibatkan sebagai investor dalam membangun ekonomi bangsa kita dan lebih khusus dalam rangka mengelola sumber daya alam bangsa sendiri sesuai dengan amanah pasal 33 ayat 3 UUD 45. Terima kasih saudaraku yang belum subscribe, silakan subscribe channel ini ya. Dan salam hormat buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, NKRI, harga mati dan salam toleransi.